Kesabaran adalah salah satu perwujudan dari buah roh. Shalom friends, saya Agustinus. Selamat datang kembali di channel Touching Heavens. Di sini kita belajar menggali kebenaran firman Tuhan dengan cara sederhana yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, kita belajar tentang kesabaran. Kesabaran adalah salah satu sifat Allah. Bisa kita baca di 3 ayat ini. Keluaran 34 ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Lalu di Mazmur 145 juga ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Allah Tuhan kita itu panjang sabar. Dia begitu mengasihi kita sehingga kesabaran itu memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat, berbalik dari segala dosa dan kesalahan kita. Dan Tuhan ingin agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Hal ini tertulis dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakannya kepadamu. Ada beberapa hal yang baik kita ketahui dalam Alkitab perihal kesabaran ini. Yang pertama, kesabaran adalah perwujudan dari buah roh. Seperti kita bisa baca di kitab Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Yang kedua, kesabaran adalah salah satu perwujudan juga dari kasih. Seperti kembali kita bisa baca dalam Surat 1 Korintus bab 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Dan yang ketiga, kesabaran merupakan bagian dari iman. Karena untuk bisa menjalani iman kita mesti sabar, menantikan janji Tuhan, dan menjalani apa yang menjadi bagian dari kita. Ujian buat kesabaran terjadi saat hak-hak kita dilanggar. Contohnya saat kita sedang mengantri, tiba-tiba ada orang yang menyerobot. Apakah kita bisa sabar? Saat seperti sekarang, di work from home atau school from home, bagaimana cara kita menghandle anak kita yang merengek? Apakah kita bisa dengan sabar menanggapi mereka, melayani mereka? Kesabaran bukan berarti membiarkan hal-hal yang salah. Kesabaran bukan berarti kita tolerir kepada hal yang tidak benar. Seperti Tuhan Yesus sendiri. Saat dia melihat orang berjual beli di bait Allah, dia melihat sesuatu yang salah. Dan di situ Tuhan bertindak. Tuhan marah. Hal ini dapat kita baca di kitab Injil Yohanes 2 bab 16. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Di sini Tuhan Yesus marah karena mereka bertindak menjadikan rumah bait Allah, rumah Bapaknya, menjadi tempat berjualan. Padahal itu ada tempat yang suci, tempat yang kudus di mana orang mencari hadirat Allah. Sama seperti kita. Saat kita marah, apakah kita bisa marah dengan kasih? It's okay untuk teman-teman marah saat melihat ada yang ketidakbenaran. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, harus membenarkan hal itu. Tapi kita marah kembali lagi dengan kasih, dengan tenang, dan terutama kita fokus kepada perbaikan pihak yang ingin kita perbaiki itu. Orang yang sabar adalah orang yang bisa mengendalikan diri. Orang yang sabar adalah orang yang memikirkan kebaikan dari orang lain.
Dan di situ seperti kita bisa baca dalam firman berikut ini. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Teman-teman, kita ingat kembali bahwa kesabaran sangat berperan pada kasih dan pengendalian diri. Kita boleh marah, kembali lagi. Tapi bukan menjadi marah-marah. Bukan menjadi pelampiasan emosi kita. Kita marah dengan kasih, dengan kebaikan. Tanpa merusakkan relasi. Tanpa merusakkan fisik. Ataupun tanpa merusakkan mental dari orang lain. Teman-teman, berikut ini ada beberapa benefit atau keuntungan untuk menjadi orang yang sabar. Keuntungan dari bersabar. Yang pertama, mencegah kesalahan-kesalahan besar. Pengkhotbah 10 ayat 4 berkata, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Yang kedua, memberi kesempatan Allah turut bekerja. Di sini dapat kita baca dari kitab Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang ketiga adalah membuka pengampunan. Seperti kita bisa baca dari doa Bapa kami dari Matius 6 ayat 12 sampai 15. Di sini jelas tertulis bahwa saat kita mengampuni, maka Bapa akan mengampuni juga. Saat kita bisa bersabar, kita bisa memberikan pengampunan, maka Tuhan akan mengampuni kita juga. Mari teman-teman, kita berusaha untuk menjadi lebih sabar, karena hal ini memberikan kebaikan bagi diri kita juga. Teman-teman, pada bagian berikut ini, mari kita sama-sama belajar bagaimana cara Alkitab agar kita menjadi orang yang lebih sabar. Yang pertama, kita ingat bahwa Tuhan telah bersabar terhadap kita. Anda tidak akan lebih sabar ketimbang Tuhan sabar kepada Anda. Mungkin akan membantu jika Anda mengingat kesalahan ataupun dosa-dosa Anda. Dan betapa Tuhan telah sabar sampai saat ini, memberikan Anda kesempatan untuk bertobat dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ingat hal ini. Saat orang mungkin melukai Anda ataupun membuat sesuatu yang tidak enak bagi Anda, Tuhan begitu sabar dan memberikan kesempatan begitu banyak kepada Anda. Mari kita baca ayat berikut ini. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Yang kedua, Alkitab mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur. Seperti teman-teman dapat baca di kedua ayat ini. 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tuhan bukan sengaja mengizinkan hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan terhadap Anda itu boleh terjadi. Dan mungkin reaksi pertama Anda adalah berkata, mengapa saya? Why me? Saat situasi yang tidak menyenangkan itu terjadi. Tapi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan itu saat ini, itu mungkin membawa kepada pertobatan Anda. Atau mungkin Tuhan punya rencana, mengalihkan Anda dari rencana Anda yang sekarang kepada hal yang lain, yang lebih baik seturut rencana Tuhan. Dengan bersyukur, dengan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik, kita bisa lebih bersabar. Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membawa kita kepada kecelakaan. Yang ketiga adalah dengan belajar mendengarkan. Alkitab berkata dalam Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi orang yang cepat marah membesarkan kebodohan.
Alkitab berkata orang yang sabar adalah orang yang besar pengertiannya. Untuk bisa mempunyai pengertian, salah satunya adalah kita mendengarkan. Mungkin teman-teman sering baru mendengarkan sepotong atau baru 1, 2, 3 kata, dan kita langsung sampai pada kesimpulan kita sendiri, dan kita marah. Mungkin kita bisa belajar untuk mendengarkan dulu orang lain itu, sampai ceritanya selesai, sampai semua fakta disampaikan. Saat kita punya pengertian, saat kita memahami orang itu, dengan mendengarkan, kita bisa menjadi lebih sabar. Yang keempat adalah melakukan kepada orang lain seperti yang Anda ingin orang lain bertindak kepada Anda. Hal ini adalah hukum timbal balik. Saat Anda mulai mengerti orang lain, meluangkan waktu untuk orang lain, mementingkan kepentingan orang lain, maka Anda bisa belajar sabar. Mungkin selama ini Anda merasa tidak sabar atau cepat marah karena Anda merasa saya dan harus kepentingan saya. Tapi firman Tuhan berkata dalam Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saat kita belajar memperhatikan kepentingan orang lain dan bertindak seperti kita ingin diperlakukan terhadap orang lain, maka kita bisa lebih sabar. Kita bisa mulai berlakukan kepada pasangan kita, kepada anak-anak, mungkin terutama kepada anak-anak. Kita mungkin sebagai orang tua merasa harus selalu dihormati, harus selalu didahulukan. Tapi kita mungkin mulai belajar memperhatikan kepentingan mereka, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka sedang alami. Dan di situ kita bisa membina hubungan dengan kasih dan terwujud dengan kesabaran kita. Dan yang kelima adalah tetap diam jika Anda tidak dapat marah dengan kasih. Beberapa ayat ini mari kita baca perihal hal ini. Yang pertama dari Amsal 29 ayat 11. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Lalu dari Mazmur 4 ayat 5. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tapi tetaplah diam. Dan dari Mazmur 37 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu dayanya. Teman-teman, ayat-ayat tadi berkata kepada kita untuk diam. Jangan kita berkata-kata dengan kata-kata yang sia-sia, dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang kotor. Karena perkataan kita itu akan menusuk hati orang. Mungkin akan berbekas sampai bertahun-tahun atau mungkin sampai seumur hidupnya. Alkitab berkata untuk tetap diam. Jangan berbuat dosa. Boleh marah. Bahkan dibilang, marahlah di tempat tidurmu katanya. Jika kita tidak bisa marah dengan kasih, tetaplah diam. Nantikan Tuhan sampai kita bisa mengendalikan kembali lagi emosi kita, sampai Tuhan kembali bertahta dalam hati kita, sehingga kita punya kasih dan menyampaikan apa yang menjadi teguran ataupun kemaharan kita dengan kasih, dengan sabar. Teman-teman ingat bahwa kesabaran ini tidak akan berhasil atau Anda tidak akan mendapatkan kesabaran langsung dalam sehari semalam. Tetapi hal ini adalah proses. Membutuhkan waktu yang mungkin cukup lama. Bisa minggu, tahun, atau mungkin seumur hidup kita. Tapi kita berusaha dan kita minta pimpinan Tuhan. Kita berdoa biar Tuhan melimpahkan kuasanya kepada kita. Teman-teman jangan kaget. Saat kita berdoa, Tuhan beri aku kesabaran. Mungkin malah akan terjadi hal-hal yang membuat kita terpancing. Hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi. Atau Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang tidak menyenangkan kepada kita. Yang memancing mungkin malah emosi kita. Tapi di sini Tuhan bekerja bersama dengan kita. Mendidik kita. Agar kita mempunyai kesabaran. Ingat bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Dan kita adalah perpanjangan tangan, perpanjangan mulut, perpanjangan kasih Tuhan.
Biar melalui kita yang sabar, kita bisa menjangkau orang dengan kasih. Dan melalui kasih itu, orang bisa kenal Tuhan dan diselamatkan. Saya tutup dengan satu ayat ini. Kolose 1 ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian. Amin.